Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas spoiler Zero Season 2 Part 4 yang berisi fakta klon Lewis Meyer dan perjalanan Subaru menuju Mansion Roswell. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebelumnya, Subaru yang marah kepada Roswell akhirnya mati sebanyak 2 kali. Pertama, dibunuh Garfield dalam wujud singanya, dan kematian berikutnya diakibatkan dia menolak diserap ke dalam dunia Satella. Setelah Subaru bangkit kembali di dalam makam, Subaru mencoba membangunkan Emilia dan lalu mengistirahatkannya di rumah Lewis. Kali ini, Subaru menghabiskan waktu lebih banyak dengan Emilia. Subaru mencoba mencari informasi tentang masa lalu seperti apa yang Emilia hadapi saat ujian. Di pengulangan kali ini, Subaru memutuskan hanya Emilia yang akan menghadapi ujian itu. Setelah selesai berbicara dengan Emilia, Subaru lalu membiarkan Emilia tertidur di kamarnya. Kemudian, Subaru lalu menghampiri Ram dan bertanya apakah dia mengetahui kitab hitam yang dimiliki Roswell. Sebelum Ram menjawab pertanyaan Subaru, Garfield lalu memotong pembicaraan Subaru dan Ram. Subaru dengan tenang mencoba mengubah topik pembicaraan dan bertanya siapa sosok Lewis sebenarnya. Pertanyaan Subaru disebabkan dia mengingat pengulangan sebelumnya, dia melihat banyak klon Lewis yang mencoba menghadapi Witch of Envy. Mendengar pertanyaan Subaru tentang Lewis, Garfield langsung marah dan berkata, Subaru hanyalah orang luar yang tidak mengerti hal apa yang telah dia dan Lewis lalui. Mendapat respon yang tidak diinginkan, Subaru memilih berpisah dengan Garfield. Menganalisa ingatannya, Subaru teringat saat dia mencoba memastikan mempunyai izin ikut ujian atau tidak. Saat itu, Subaru dan Otto justru bertemu dengan Garfield yang datang dari arah belakang makam. Merasa ada yang tidak beres dengan respon Garfield pada saat itu, Subaru lalu menelusuri arah kedatangan Garfield. Penelusuran Subaru berhenti di sebuah rumah. Rumah itu sama dengan tempat saat dia diteleportasi oleh Beatrice di kematian sebelumnya. Memutuskan masuk ke dalam rumah itu, Subaru terkejut melihat sosok Lewis berada di dalam kristal besar. Dengan cepat, Subaru mencoba menenangkan dirinya untuk menganalisa informasi baru yang dia dapatkan. Menyadari ada hal aneh dengan penempatan ruangan di rumah itu, Subaru lalu memeriksa dinding di rumah itu karena berpikir mungkin saja ada ruangan rahasia di suatu tempat. Dan ketika Subaru menoleh ke pintu masuk, Subaru terkejut melihat Lewis lain masuk ke dalam rumah itu. Subaru mencoba untuk berbicara dengannya, akan tetapi Lewis itu justru mengabaikannya dan mulai merawat kristal besar itu. Ketika Subaru melihat ke arah kristal, dia merasakan ada aliran mana yang kuat di sekitar kristal besar itu. Setelah Lewis selesai melakukan perawatan, Lewis itu lalu mencoba kabur, tapi dihentikan oleh Subaru dengan mencengkram erat satu tangannya. Karena respon penolakan Lewis, Subaru tidak sengaja menyentuh kristal besar itu. Tiba-tiba, Subaru merasa panas yang menusuk dalam tubuhnya. Kristal besar itu lalu merespon sentuhan Subaru dan menyebabkan kristalnya berkilau dalam sekejap. Setelah terbangun, Subaru terkejut melihat Lewis yang awalnya tidak mau berbicara, justru berlutut dengan hormat dan menundukkan kepalanya kepada Subaru. Setelah merasa lebih baik, Subaru bergegas meninggalkan rumah yang dia sebut sebagai rumah eksperimen. Tak disangka, di luar rumah eksperimen, Lewis yang berpakaian seperti kepala desa sudah menunggu Subaru. Lewis itu berkata, dia minta untuk pindah ke tempat lain. Dan dia berjanji akan menjelaskan tentang kristal besar dan apa yang dilihat Subaru di dalam rumah itu. Setelah mereka tiba di rumah Lewis, yang berada tak jauh dari makam Echidna, Lewis itu menjelaskan kepada Subaru bahwa Lewis Meyer yang ada di dalam kristal adalah Lewis yang asli. Dan semua Lewis lain yang dilihatnya semua hanyalah klon buatan. Lewis mengungkapkan klon itu dibuat dengan artificial oath melalui mantra khusus yang menciptakan tubuh kloningan. Semua klon Lewis diberi kecerdasan yang cukup untuk mengolah perintah sejak mereka diciptakan. Subaru menyadari bahwa klon Lewis pada awalnya dibuat untuk eksperimen keabadian. Tapi karena saat uji coba memasukkan jiwa Echidna ke dalamnya, itu justru tidak berhasil. Dikarenakan tubuh klon itu tidak sanggup menampung jiwa Echidna dan segala pengetahuannya. Akibatnya, beberapa klon Lewis yang menerima uji coba menampung jiwa Echidna justru mendapat kepribadian yang berbeda, dikarenakan tidak cocok menerima kepingan kekuatan penyihir keserakahan. Lewis melanjutkan penjelasannya. Terdapat 4 Lewis yang secara bergantian mengisi posisi Lewis Meyer sebagai kepala desa Sanctuary.
dan menjelaskan sisa klon lainnya tidak memiliki kepribadian dan hanya bertindak sebagai pengawas dan pengantar informasi di area Sanctuary. Terdapat 4 Lewas yang bertindak sebagai kepala desa, tapi hanya 1 klon yang aktif dalam 1 hari. Jadi 4 klon itu akan bergantian setiap harinya. Lebih lanjut, Lewas berkata, Subaru yang sekarang sudah dapat memerintahkan klon Lewas, dikarenakan dia sudah menyentuh kristal besar dan termasuk dalam murid Echidna. Subaru yang bingung dengan sebutan murid Echidna akhirnya menyadari, mungkin itu dikarenakan teh yang dia minum berasal dari cairan tubuh Echidna. Mendapat informasi berharga, Subaru lalu meninggalkan catatan untuk Emilia dan meminta klon Lewas membantunya melarikan diri dari Sanctuary dan membawa serta kitab hitam milik Betelgeuse bersamanya. Seperti yang diprediksi Subaru, Garfield berusaha menghalangi Subaru pergi dari Sanctuary. Tapi, berkat kendali klon yang Subaru terima setelah menyentuh kristal, Subaru lalu memerintahkan klon Lewas untuk menahan Garfield. Berhasil melarikan diri dengan patras dari Sanctuary, Subaru akhirnya sampai di mansion dalam waktu setengah hari. Sesampainya di mansion, Subaru lalu meminta Petra untuk tinggal di desa sementara waktu. Kemudian, Subaru berdiskusi tentang Garfield dengan Frederica. Frederica bercerita bahwa Garfield dulu pernah mengikuti ujian saat dia masih berusia 4 tahun. Itu menjadi informasi yang cukup bagi Subaru. Selesai berbicara dengan Frederica, Subaru mengunjungi Beatrice di perpustakaan terlarang. Menganalisa informasi dari kematian yang telah dia lalui, Subaru lalu menyimpulkan bahwa Beatrice adalah spirit buatan Echidna. Merasa Subaru telah mengetahui segalanya, Beatrice lalu memperlihatkan kepada Subaru kitab hitam yang dimilikinya. Subaru terkejut melihat isi kitab hitam Beatrice, tidak berisi dan hanya terlihat kertas kosong tanpa tulisan. Beatrice lalu menjelaskan buku itu sudah kosong selama beratus-ratus tahun yang lalu, dan meminta Subaru untuk membunuhnya agar dia bisa terbebas dari kontrak menjaga perpustakaan terlarang. Subaru menolak permintaan Beatrice yang membuat Beatrice marah dan berkata dia sudah lelah menderita seorang diri selama 400 tahun. Subaru lalu menawarkan Beatrice untuk membuat kontrak dengannya agar Beatrice dapat terbebas dari kontrak menjaga perpustakaan terlarang. Beatrice bertanya apakah Subaru akan mengutamakannya. Subaru dengan jujur menjawab posisi pertama dan kedua sudah diberikan kepada Emilia dan Rem. Mendengar jawaban Subaru, Beatrice bertanya lalu mengapa kau menawarkan kontrak roh denganku. Tapi sebelum Subaru berhasil menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba pintu perpustakaan terlarang dibuka dengan paksa. Terlihat sosok yang membuka pintu itu adalah Elsa. Dia berdiri di depan pintu dengan nodah darah di pisau kukuri yang digenggamnya. Nah, sekian pembahasan part 4. Selanjutnya akan ada pembahasan part 5-nya. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!